Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Anton di pelajaran informatika kelas 6 Emilia Mutado semester 2. Alhamdulillah semuanya, semoga kita baik-baik saja. Semoga kita selalu sehat walafiat dan dijauhkan dari virus-virus yang sedang beredar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita masuk ke materi untuk TIK di semester 2, yaitu layanan internet. Macam-macam layanan internet. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, internet menjadi kebutuhan yang tak dapat dihindarkan. Mulai dari kalangan anak-anak hingga orang tua memanfaatkan layanan internet. Internet menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan internet, misalnya mengirim pesan berupa surat elektronik atau email seperti yang sering banyak kita gunakan. Email adalah sarana untuk berkirim surat melalui media internet. Ya, kita dapat mengakses email di internet melalui komputer, laptop, telepon pintar, atau smartphone. Pemanfaatan email dapat menghemat biaya karena kita hanya memerlukan sambungan internet saja. Berbeda ketika kamu mengirim surat melalui kantor pos, kita akan dikenakan biaya membeli perangko atau biaya pengiriman. Oke, macam-macam layanan internet itu banyak sekali. Contohnya email, mail, Google itu biasanya berasal dari Google Mail. Ya, yang ini berasal dari Google Mail. Lalu Yahoo Mail ini berasal dari Yahoo. Lalu Outlook ini jarang peminatnya lebih banyak dari Mail dan Yahoo. Ya. Oke, selanjutnya layanan internet browsing. Ya, browsing udah tahu kan, browsing itu merupakan layanan untuk mencari atau menjelajah informasi yang ada di internet. Kegiatan browsing dapat dilakukan dengan menggunakan program web browser, dan banyak program-program web browser yang banyak digunakan oleh kita ya. Contohnya ini itu adalah Google Chrome, yang ini Internet Explorer. Sekarang mungkin berubah namanya menjadi Edge, lalu Mozilla Firefox, lalu Opera, dan satu lagi Safari. Safari jarang digunakan biasanya. Oke, lanjut ya. Layanan internet downloading dan uploading. Ya, udah tahu kan, pasti sering soalnya mendownload dan mengupload. Download merupakan atau arti dari menyalin informasi dari internet. Jadi mendownload itu mengunduh kalau bahasa Indonesianya. Download itu bahasa Indonesianya mengunduh. Artinya menyalin informasi dari internet, kita mengambil informasi dari internet. Download biasanya dilambangkan dengan tanda panah ke bawah. Ya, seperti yang ini. Tanda panah ke bawah, download atau unduh. Sementara itu upload atau mengunggah, bahasa Indonesianya berarti memberikan informasi ke internet. Jadi upload ini artinya kita mengunggah, memberikan informasi ke internet, nanti bisa diambil oleh orang lain. Kira-kira seperti itu. Lalu ada lagi layanan internet blogging. Blogging merupakan layanan untuk kegiatan menulis di internet. Misalnya menulis catatan harian, menulis informasi berita, dan banyak lagi. Manfaat blogging diantaranya belajar menulis, bisa belajar mengungkapkan ide, tulisan, dan berbagi informasi. Contoh layanan internet blogging adalah Blogger, yang ini yang sering digunakan, dan sekarang WordPress juga. Rata-rata banyak digunakan Blogger dan WordPress karena lebih mudah dalam penggunaannya. Oke, lanjut. Layanan internet chatting. Nah, ini yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya, karena ini bertukar informasi atau memberi informasi itu lebih cepat sekarang menggunakan chatting, aplikasi chatting. Chatting atau Internet Relay, biasanya Internet Relay Chat (IRC) merupakan layanan komunikasi
antara dua orang atau lebih yang jaraknya jauh. Layanan chatting biasanya terdapat pada media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp yang banyak digunakan, Line yang juga banyak digunakan, YouTube juga bisa untuk berkomunikasi, lalu Instagram lebih juga banyak digunakan. Ingat ya, kita harus bersikap bijak dalam menggunakan aplikasi tersebut dan berhati-hati saat menggunakannya. Mintalah bimbingan dari guru atau orang tua saat menggunakannya. Jadi kita tidak akan salah menggunakan dalam aplikasi yang di atas yang itu ya, aplikasi chatting. Soalnya banyak penipuan juga yang menggunakan aplikasi itu, makanya kita harus berhati-hati. Oke, lanjut. Layanan internet searching ya, kita juga sering menggunakan searching, biasanya Google, cari aja di Google, nah gitu. Ini searching merupakan layanan pencarian informasi. Untuk melakukan searching atau pencarian, kamu dapat menggunakan search engine, dan diantaranya adalah Google searching atau Bing searching, atau dulu juga ada Yahoo, bisa digunakan untuk searching, gitu ya. Oke, lanjut. Layanan internet e-commerce apa? E-commerce merupakan layanan untuk melakukan pemesanan dan pembelian secara daring atau online. Dengan layanan ini, kita tidak perlu pergi ke toko untuk belanja, namun kita perlu berhati-hati saat belanja menggunakan lain, karena kita tidak bisa memegang langsung barangnya, dan kita juga perlu bimbingan dari orang tua atau guru. Ya, itu e-commerce. Komersial itu biasanya. Oke, lanjut. Lalu e-banking atau e-banking ya, merupakan layanan untuk proses transaksi uang agar berjalan dengan cepat. Nasabah tidak perlu pergi ke ATM atau bank untuk melakukan transfer uang. Kini sudah banyak bank yang menyediakan aplikasi pada telepon pintarnya, jadi sehingga transfer uang itu dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Lalu e-government ya, e-government ini merupakan layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Contoh e-government adalah situs pemerintah pusat dan situs pemerintah daerah, contohnya pajak ya, terus berita-berita ri.go.id, DPR, dan banyak lagi yang e-commerce dari pemerintah, e-government dari pemerintah gitu. Lalu yang terakhir, e-learning merupakan layanan pembelajaran elektronik. Layanan ini menggunakan konsep guru dan siswa tidak bertatap muka secara langsung seperti sekarang ya, sedang pandemi, jadi kita menggunakan e-learning. E-learning banyak bisa digunakan dari mana saja. Dengan layanan e-learning ini, siswa dapat mengulang-ulang materi yang telah diajarkan. Nah, seperti yang e-learning yang semester 1, jadi kalian bisa mengulang kembali. Jadi kalau lupa tadi apa ya yang dibicarakan oleh Pak Guru atau Ibu Guru, di-setel lagi videonya, diulang lagi sampai kita mengerti. Oke. Mungkin begitu aja materi dari Bapak. Bila kalian kurang mengerti, silahkan diulang lagi videonya agar semakin mengerti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terakhir dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.